Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempelajari yang pertama, bab selanjutnya itu tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini ada dua sebab, yaitu yang pertama adalah tentang zat makanan, yang kedua tentang organ-organ di dalam sistem pencernaan. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah tentang zat makanan. Nah, di sini kita akan praktikum, yaitu praktikum uji makanan yang sudah di-sharekan LKS-nya, dan mohon kalian dibuka LKS-nya supaya kita sama-sama untuk melihat praktikum tentang uji makanan. Nah, uji makanan ini kita akan dibantu dengan Ibu Andin ya. Halo Ibu Andin. Ya, dan juga Ibu Dian. Assalamualaikum. Nah, ini Ibu Dian. Nanti berdoa tuh. Berdoa. Nah, kita akan mulai ya, kita mulai tentang uji makanan ini. Nah, kita akan menerangkan dulu dan menyebutkan dulu tentang alat-alat, nah sudah itu baru bahan, dan kalian melihat tentang cara kerjanya. Di sana kan nggak ada cara kerja, coba kalian emang disengaja supaya kalian terfokus. Kalau ada cara kerja kan kalian mudah, kalau ini kan langsung kan, jadi langsung kalian memperhatikan. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita mulai tentang uji makanan. Nah, kita sekarang mencoba dengan nama-nama alat-alatnya. Coba Bu Andin silahkan. Ya, sekarang Ibu akan menyebutkan alat-alat dan juga bahan yang akan dipergunakan dalam proses uji makanan. Suaranya bisa terdengar ya dengan jelas ya? Jelas, Bu. Pertama, tolong diperhatikan, ini ada tabung reaksi. Ya, kita siapkan tabung reaksi sejumlah sampel dan juga sejumlah langkah percobaan yang akan dilakukan. Kemudian ada raknya untuk menyimpan tabung reaksi. Kemudian ada penjepit tabung. Kemudian ada plat tetes. Ya. Ada spatula. Kemudian ada spiritus pembakar. Kemudian ada sampel. Sampelnya itu ada sampel A, kemudian ada sampel B, ada sampel C, ya, kemudian ada sampel D, ada sampel E, kemudian ada sampel F, ya. Satu lagi nanti yang terlewat itu tadi adalah kertas buram, ya, untuk alatnya. Silahkan, Ibu akan kembalikan lagi ke Bu Dindin untuk teknis penjelasan bagaimana langkah, maaf, terlewat. Untuk reagen ya, reagen yang diperlukan itu nanti ada benedik, ada biuret, kemudian satu lagi ada lugon. Ya, silakan kepada Bu Dindin untuk teknis penjelasan untuk dimulainya praktikum. Untuk penjelasannya di sini akan dibantu dengan Bu Dian. Bu Dian yang akan menjelaskannya, sedangkan yang untuk praktikumnya adalah Bu Andin. Jadi sekarang silakan Bu Dian menerangkan tentang ini uji makanannya. Silakan Bu Dian, ditunggu, dipersilahkan untuk menerangkannya. Ini pegangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan praktikum uji makanan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Andin alat dan bahannya. Sekarang prosedur praktikumnya ya. Untuk yang pertama adalah kita akan menguji makanan dengan sekarang kita perhatikan Bu Andin akan melakukan prosedur uji makanan. Kalian perhatikan baik-baik. Ini ada pipet tetes. Pipet tetes ini akan diberi label oleh Bu Andin. Kita akan menguji makanan yang tadi sudah diperlihatkan oleh Bu Andin. Ada makanan jenis A, kemudian ada makanan jenis B, kemudian ada makanan jenis C, dan ada makanan jenis D.
Jadi sampai E ya, sampai F. Makanan jenis E dan kemudian makanan jenis F. Dalam uji makanan ini, kita akan menguji makanan apakah mengandung amilum ataukah mengandung glukosa atau mengandung protein. Untuk pengujian makanan yang mengandung amilum dan protein, kita menggunakan alat uji Regen. Kalau untuk menguji amilum, kita menggunakan Lugol. Sedangkan kalau untuk menguji protein, kita akan menggunakan Buret. Kita lihat Bu Andin sedang melakukan percobaan dengan memasukkan berbagai jenis makanan. Jadi ada makanan jenis A diteteskan ke pipet tetes, ada makanan jenis B juga dimasukkan ke pipet tetes, ada makanan jenis C dimasukkan ke pipet tetes, nanti juga yang jenis D juga sama. Kemudian sekarang yang dimasukkan adalah makanan yang jenis D, dimasukkan ke pipet tetes. Makanan yang akan diuji untuk mengetahui ada amilum atau tidak, kita akan teteskan menggunakan larutan Lugol. Jika makanan yang mengandung amilum ditetesi dengan Lugol, maka dia akan berwarna kehitaman, ya, biru kehitaman. Tapi jika dia ditetesi dengan Buret, kalau makanan ditetesi dengan Buret, dia akan berwarna ungu kalau mengandung protein, ya. Jadi sekali lagi prosedurnya adalah pengujian untuk mengetahui makanan mengandung amilum atau tidak adalah dengan diteteskan menggunakan larutan Regen Lugol dan dia akan berwarna kehitaman, biru kehitaman kalau makanan tersebut mengandung amilum. Sekarang Bu Andin sedang meneteskan Lugol pada 6 jenis makanan, ya. Kita lihat ada kelompok makanan jenis A ditetesi amilum, warnanya sudah mulai terlihat, jenis B juga demikian, jenis C juga demikian, D, E dan F, ya. Kalau dia mengandung amilum maka dia akan berwarna biru kehitaman. Sekarang prosedur berikutnya adalah makanan yang sudah ditetesi Lugol ini akan kita aduk menggunakan tusuk gigi, ya. Dilakukan oleh Bu Andin pengadukan makanan yang sudah ditetesi dengan Lugol. Dan kita lihat sudah ada perubahan warna, ya. Terlihat perubahan warnanya oleh kalian? Terlihat, Bu. Jadi kalau kita lihat perubahan warnanya, yang ditetesi Lugol di makanan jenis A berwarna kekuningan, ya. Yang B berwarna transparan agak kuning sedikit. Yang C ada warna agak kehitaman. Kemudian ada yang D warnanya masih tetap. Kemudian yang E warnanya agak kecoklatan dan yang F kuning agak pekat, ya. Itu adalah hasil dari 6 jenis makanan yang sudah ditetesi oleh Bu Andin menggunakan Lugol, yaitu Regen untuk mengetahui apakah makanan mengandung amilum atau tidak. Catat oleh kalian, ya, warna-warna yang terlihat supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada pada LKS. Bahwa makanan positif mengandung amilum jika ditetesi Lugol dia berwarna biru kehitaman. Dari ke-6 sampel makanan ini, mana yang warnanya positif mengandung amilum? Silahkan kalian perhatikan. Ya, sudah jelas terlihat? C, Bu. Tulis. Oke, ditulis saja dulu, ya. Ditulis saja dulu bahwa